Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Pranondo, program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas jurusan Teknik Perminyakan Politeknik Akam Migas Palembang. Saat ini sedang mengikuti pelatihan pekerti dari Universitas Bengkulu, yang mana saat ini saya masuk di gelombang keempat. Baik, selanjutnya ya perkenalan diri terlebih dahulu ya, silakan ya teman-teman semuanya di scan barcode yang ada di slide. Oke, sebelumnya kita masuk pokok bahasan ya, yaitu tentang geologi ya. Jadi geologi sendiri itu adalah ilmu ya, yang mempelajari tentang struktur permukaan bumi, batuan ya, yang mana kita ini telah berada di dalamnya. Jadi seperti kita ketahui ya, Indonesia itu yang di sini ya, kita bisa lihat teman-teman yang berwarna biru tua. Itu biru tua itu topografi ya, di bawah permukaan laut, samudra. Sementara warna biru muda, merahnya itu menunjukkan ya peta daratan ya maupun benua gitu. Oke, selanjutnya di sini adalah geologi adalah ilmu ya teman-teman atau sains yang mempelajari tentang bumi. Ya, sehingga geologi fisik sendiri adalah bagian ya teman-teman ya dari ilmu geologi yang mempelajari materi, proses pembentukan yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam bumi itu sendiri, teman-teman. Jadi secara khusus ya geologi merupakan bagian dari aspek lingkungan hidup manusia ya, berbagai macam prospek pembentukan masyarakat memerlukan pengetahuan dasar geologi, contoh sumber daya, ya pembangunan lingkungan maupun bencana alam. Namun aplikasi ilmu geologi modern itu ya ada cakupannya teman-teman, yaitu berupa bencana mungkin ya, kemudian bisa juga dalam lingkungan purba seperti arkeolog ya, kemudian ada mineralogi ya, ini untuk dipakai ya seperti pengukuran untuk ilmu kedokteran. Baik, selanjutnya. Jadi sejarah ilmu geologi sendiri itu banyak ya. Yang pertama ini yang terangkum yaitu tentang katastropisme, yaitu sepanjang abad 17 dan 18 ya, katastropisme sangat populer ya. Sehingga para penganutnya percaya bahwa bentuk permukaan bumi dan segala kehidupannya musnah dalam akibat suatu bencana. Kemudian menurut James Hutton, yaitu bapak geologi modern sekarang yang kita kenal, yaitu seorang ahli fisika Skotlandia, yang mana pada tahun 1795 menerbitkan bukunya, yaitu Theory of the Earth, di mana ia mencetuskan doktrinnya tentang uniform Unitarianism. Ya, jadi teori yang mengungkapkan bahwa tentang global bumi begitu secara keseluruhan, teman-teman. Ya, baik, berikutnya adalah konsep ya geologi modernnya. Seperti kita ketahui, konsep geologi modern ini uniformitarianism merupakan konsep dasar geologi modern. Ya. Doktrin ini menyatakan bahwa hukum-hukum fisika, kimia, biologi berlangsung pada saat ini, berlangsung juga pada masa lampau. Yaitu dikenal dengan istilah the present is the key to the past. Ya, gitu teman-teman. Sebentar nih saya mau ini sebentar lanjutan yaitu tentang piramida ilmu geologi teman-teman. Jadi ilmu geologi sendiri itu piramida ya. Jadi kita juga bisa melihat ya bagaimana sih ya ilmu ya hubungannya nanti dengan kimia ya, dengan fisika begitu. Kemudian nanti hubungannya dengan biologi dan geologi itu sendiri teman-teman. Tapi saya menunjukkan tentang ilmu geologi sendiri yang kita pakai gitu, teman-teman. Kemudian next. Oke, sebentar. Nah, ini tentang geologi. Ya, ada kimia tadi saya bilang, ada biologi dan ada fisika. Nah, ini kesemuanya ini menjadi satu, teman-teman. Jadi piramida ilmu geologi ini ya gimana ya hubungan ini ya antara si batuan, antara kimia, antara fisika dan ada biologi itu menjadi satu.
Jadi kita tidak bisa terlepas ya, batuan itu mungkin nanti mempunyai sifat fisik kimia, mempunyai sifat fisik fisika, mempunyai sifat fisik biologi, nanti semuanya akan menjadi satu. Bisa juga nanti dipergunakan, mungkin kalau di jurusan saya tentang teknik perminyakan, nah itu kita bisa mencari, oh ternyata batuan tersebut ya bisa menyimpan tuh suatu cadangan, yang mana disebut cadangan reservoir. Kalau kita cadangan reservoir kita melalui piramida ilmu geologi ini yaitu terdapatnya di batuan. Ya, salah satunya adalah batuan sedimen. Contohnya di situ ada namanya batu pasir. Kenapa dikatakan batu pasir? Karena dia mempunyai ya, sifat-sifat pori. Batu pasir di sini teman-teman ya. Pasir, maaf ini agak jelek nih tulisannya, batu pasir. Nah, jadi pasir sendiri dia mempunyai sifat porositas ya. Nah, ada titiknya, ada bagiannya. Dan juga mempunyai sifat mengalir. Ya, jadi dia mempunyai sifat menyimpan ya pori-pori dan mempunyai kemampuan untuk permeabilitas ya. Jadi minyak dan gas itu mengalir ya. Nanti dia pada tempatnya menyusun menjadi sebuah antiklin biasanya begitu, teman-teman. Ya, itu ya selanjutnya. Oke, kita next saja. Next ini saya cepat aja, ilmu ada atom, ada kristal, ya ada klimats, ya kita ada gelombang juga. Jadi ilmu bumi itu sangat banyak teman-teman ya. Tektonik, tektonik water. Oke, tepat saja ya ilmu dan tata surya. Selanjutnya adalah planet ya. Ini jadi matahari dikelilingi oleh 9 planet teman-teman ya. Ya, jadi 4 planet itu terdekat ya dengan kita yaitu Merkuri, Venus. Ya, ini saya ini lagi. Merkuri, Venus. Nah, tadi seperti saya highlight sebentar. Nah, tadi ini ada Merkuri, ada Venus, ada Bumi, ya dan ada Mars. Nah, ini semua dikelompokkan sebagai disebut terrestrial planet, sedangkan 5 lainnya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto itu disebut namanya Jovian planet. Jadi ingat ya, jadi matahari itu dikelilingi oleh 9 planet dan 4 planet terdekatnya yang dikelompokkan jadi 2 teman-teman, yaitu terrestrial dan Jovian planet. Oke, lanjutnya ya teman-teman ya, cepat aja ini ya. Kemudian terrestrial planet tadi ya macam-macam tadi ya, liputin tadi ada Merkuri, Venus, Mars ya. Oke, lanjutnya ini bukti kehidupannya, ternyata di sana juga ada bakteri ya, jadi bukan hanya di bumi saja. Kemudian disebut Jovian tadi terdekatnya, ada terrestrial, ada 2 tadi ya saya bilang tadi. Oke, ini perbandingan planet dan tata surya, kemudian bumi dan tata suryanya ya di sini dikenal ya dengan sistem nebular ya maupun Kapten Triple Scan. Jadi kumpulan gas nebula yang berbentuk hampir bundar dia bentuknya itu. Ya, tetapi kemudian dia berkontraksi. Akibat kontraksi inilah yang akan membentuk lingkaran tipis yang pipih menyerupai disk yang sangat berputar cepat dia nebular. Itu sistem ya, bumi dan tata surya. Oke, lanjut saja kita. Oke, ini sistem bumi tata surya ya disebut. Jadi tata surya tersebut terdiri dari awan gas yang terdiri dari hidrogen dan helium yang berputar secara pelan kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu sudah orbit tata surya kita, teman-teman ya. Oke, lanjut saja kita. Ini proses pembentukan bumi bagaimana sih? Ya, di situ kita bisa lihat dari lahirnya bumi sendiri ya sekitar 4,6 miliar tahun lalu, awan debu dari sumber awan ya kemudian menggumpal di ruang angkasa ya dan akhirnya menjadi matahari. Ya, ini sebuah perjalanan yang nggak kerasa ternyata umur kita bumi semakin tua. Ya makanya dari situlah harus kita bisa jaga umur bumi kita sendiri, teman-teman. Nah, ini struktur buminya ada mantle, ada core dan crust, ada kulit lapisan luar dan dalamnya. Oke, langsung ini jari-jari bumi kita ya berukur 6.370 km, teman-teman ya. Yang dikelilingi oleh ekuator 40-75 km. Wow, tanpa kerasa ya. Ternyata kita sendiri sangat besar ya. Suatu jarak bumi kita sendiri, teman. Yaitu kemudian gelombang sendiri di situ yang dihasilkan dari gempa bumi, meledakan bom nuklir maupun seismik, teman-teman. Oke, lanjut saja kita. Nah, di sini batuan erosi dan deformasi. Ini sekarang kita bisa lihat ternyata plate ini sumber-sumber yang dilalui oleh gunung-gunung api. Jadi kita bisa ngeliatin ternyata letak-letak kita ini dari mana sih? Ternyata kita dikelilingi oleh ring of fire, teman-teman semua. Jadi itu menyebabkan ya kita ini terdapat sebetulnya tanah yang subur. Ya, contohnya dari pegunungan api, contoh gunung api, teman-teman, begitu semuanya ya, teman-teman. Oke, ini gempa bumi yang biasa kita sering berubah ya, ada namanya DMCT pusatnya. Nah, itu bisa berjalan ya.
ya secara tektonik maupun ya secara dari atas bumi maupun dari bawah permukaan bumi, tektonik maupun secara vulkanik teman-teman ya begitu. Oke, ini jenis gelombang juga ada secara wave travel, pergerakannya yang mengalir seperti ular disebut wave travel ya. Udah ada pergerakannya seperti motion, twist seperti pair dan gitu. Jadi apa istilahnya itu arah-arahnya itu banyak teman-teman ya tadi seperti apa tadi sini saya ada pair-pair ini kan yang kemudian ada yang stretching juga yang nah spesial dia begitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini juga sama gempa bumi dan gelombang seismiknya bentuknya. Ada pair di tegar ulur teng 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 jalan muter. Nah, struktur juga sama. Komposisi terbagi ya ada inti ya teman-teman tadi kos ada selubung dan ada kerak tadi. Jadi berdasarkan sifat fisiknya disebut litosfer, atenosfer dan mesosfer teman-teman ya. Ini struktur-struktur bumi disebut mantle atau kerak ya. Kemudian inti ya kemudian kerak atau crush ya, kerak atau crush tadi ya. Bagian terluar nih yang dapat menjadi kerak dan benua ya. Jadi maka kita disebut ya mengenal ada namanya mantle ya bagian atas dan bawah. Kemudian ada inti atau core bagian luar yang bersifat cair sedangkan inti yang bersifat padat teman-teman ya. Oke, lah ini tekton kita bisa kita lihat di sini ya. Ternyata banyak kita boundaries batas-batas kita convergent boundary ya antara 2000 sampai 2400 ini pegunungan semen dilalui oleh Ring of Fire. Gitu. Kita bisa melihat di sini ternyata. Wow, kita sangat 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 ini apa makanya sangat 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 subur sebetulnya negara kita. Boleh dilihat di sini ya di Indonesia yang di apa yang di ini yang di note ini ya ini letak apa ke ini apa letaknya dari Indonesia teman-teman ya. Jadi kita berada di zona subduksi ya teman-teman semua di garis distribusi gempa bumi dan gunung berapi tektonik lempengnya teman-teman gitu. Oke, kemudian lanjut. Nah ini ada tugas ya silakan dikerjakan ya. Semoga pertemuan kita tentang geologi fisik yaitu ilmu buminya ya dalam mengetahui dulu karena ini masuk pertemuan pertama perkenalan. Oke, sekian dari saya ya. Semoga ilmu yang singkat ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.